Probolinggo adalah kota yang kaya akan potensi. Hal itu terus berupaya kita gali dengan sejumlah inovasi-inovasi. Soleh. Kondisi wajah kota kini banyak berubah. Salah satunya kondisi jalan protokol usai proyek konservasi jalan. Jalur pedestrian kini jauh lebih nyaman, lebih aman untuk semua golongan, dan tentunya lebih sedap dipandang. Tata kota juga jadi perhatian utama. Pemerintah daerah memberi tempat khusus bagi pedagang kaki lima. Lokasinya cukup strategis di tengah kota. Tempatnya nyaman dan lebih tertata. Sentra kuliner ini juga kerap diramaikan dengan sejumlah acara. Jadi titik keramaian baru warga. Mari bersama kita jaga. Mobilitas warga Kota Probolinggo kini juga kian mudah. Akses transportasi umum kian banyak pilihannya. Saat ini kereta komuter Line Surabaya Pasuruan Probolinggo telah tersedia. Transportasi umum nyaman dengan harga cukup murah. Memperkuat konektivitas antar daerah. Industri kecil, menengah, dan UMKM jadi atensi, terus didukung sebagai roda penggerak ekonomi, menjadi daya tarik tersendiri. Alun-alun jadi salah satu ikon kota. Wajahnya kini sudah banyak berubah, mendukung wisata keluarga, tempat berolahraga, dan bersantai segala usia. Mari bersama-sama kita jaga keindahan dan kebersihannya. Jalan Suroyo jadi salah satu denyut nadi. Gemerlap lampu di malam hari jadi harmoni. Jadi tempat nongkrong asik pemuda-pemudi. Apalagi sepanjang jalan ini juga dilengkapi wifi. Salah satu ikhtiar menuju smart city. Kota Probolinggo bersolek bukan sekedar merias wajah kota, tetapi simbol transformasi menuju kota yang bersih, elok, ramah, sejahtera, original, lestari, edukatif, dan kreatif. Melalui semangat bersolek, Probolinggo menata diri dari dalam, memperkuat karakter masyarakat, memperindah lingkungan, membangun ekonomi berkelanjutan, dan mengembangkan kreativitas lokal demi masa depan inklusif dan bermartabat. Kita sambut bersama Wali Kota Probolinggo, Bapak Dr. Haji Aminuddin, SPOG Konsultan MKes, dan Wakil Wali Kota Probolinggo, Ibu Haja Inazwi Lestari, SAP MM. Ia berikan tepuk tangan yang meriah dengan launching Probolinggo Kota Bersolek. Berkenan untuk Wali Kota Probolinggo dan Wakil Wali Kota Probolinggo untuk kembali ke tempat.
Sebuah kota dengan sejuta pesona, goresan-goresan sejarah yang terjaga, terus melestarikan keberagaman aneka budaya, infrastruktur, dan pelayanan juga terus berbenah. Inilah Kota Probolinggo. Kota yang jadi salah satu denyut nadi yang penting di Jawa Timur dengan didukung infrastruktur lengkap serta lokasi yang cukup strategis. Sejuta potensi kekayaan kota itu terus digali dengan membuat sejumlah inovasi-inovasi. Salah satunya memperkuat identitas kota dengan menetapkan jenama daerah yang mempresentasikan karakter lokal. Potensi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Inilah Probolinggo, Kota Bersolek. Bersolek merupakan akronim dan representasi dari nilai-nilai daerah. B yang berarti bersih, menunjukkan komitmen terhadap kebersihan lingkungan dan tata kelola kota yang sehat. E merupakan elok, mencerminkan keindahan tata ruang dan kualitas ruang publik. R ramah, menunjukkan karakter masyarakat kota Probolinggo yang inklusif dan pelayanan publik yang humanis. S sejahtera, representasi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. O original, mencerminkan pembangunan yang berorientasi pada potensi lokal dan keberlanjutan. L lestari, sebagai wujud pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. E edukatif, yakni menunjukkan penguatan peran pendidikan dan literasi masyarakat. K berarti kreatif, yakni menunjukkan pengembangan inovasi dan ekonomi kreatif yang terus menggeliat. Branding Probolinggo Kota Bersolek juga diperkuat dengan logo yang mencerminkan identitas kota. Inilah makna logo Probolinggo Kota Bersolek. Matahari terbit dan Gunung Bromo menunjukkan simbol optimisme, energi kebangkitan bagi masa depan, serta identitas teras Bromo sebagai gerbang pariwisata berkelas dunia. Buah mangga dan anggur merupakan representasi kesuburan tanah dan potensi agraris yang melimpah, simbol kemakmuran dan ketahanan pangan. Corak merah batik Pagang Kanting jadi simbol fondasi akar tradisi dan kearifan lokal, menunjukkan semangat kolaborasi dan gotong royong. Siluet gedung perkotaan menunjukkan visi kota logistik progresif dan tumbuh, infrastruktur terencana, dan pelayanan publik modern. Guratan hembusan angin sebagai rujukan fenomena angin gending yang ikonik, melambangkan pergerakan kota yang dinamis dan adaptif. Serta gulungan ombak dan bunga bakau sebagai wujud potensi bahari kota pesisir yang strategis, serta komitmen pelestarian lingkungan dan ketahanan ekologi. Tipografi dan esensi Kota Bersolek, huruf dekoratif pancarkan keremahan, hospitality. Bersolek adalah transformasi holistik tata ruang, infrastruktur, ekologi, dan kualitas warga. Serta pemilihan palet warna bermakna pancaran semangat. Probolinggo Kota Bersolek bukan sekedar merias wajah kota, tapi juga merupakan simbol transformasi menuju kota yang bersih, elok, ramah, sejahtera, organik, lestari, edukatif, dan kreatif. Melalui semangat Bersolek, Kota Probolinggo menata diri dari dalam, memperkuat karakter masyarakat, memperindah lingkungan, membangun ekonomi berkelanjutan, dan mengembangkan kreativitas lokal demi masa depan yang inklusif dan bermartabat. Probolinggo, Kota Bersolek. Ya, berikan aplaus sekali lagi yang meriah untuk Probolinggo Kota Bersolek. Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah desain kita. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah identitas visual yang jujur aja kompleks banget dan super memukau. Kita lagi ngomongin logo dari PT Probolinggo Digital Pratama. Di ulasan kali ini, kita bakal lihat gimana sebuah desain itu ternyata bisa jauh melampaui sekedar gambar yang estetik dan bertransformasi jadi sebuah kendaraan narasi yang luar biasa kuat. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai.
Nah, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal kenalan dulu sama logo ayam digital ini. Terus kita bahas kombinasi unik antara emblem dan maskotnya. Ketiga, kita ulas gaya desainnya yang memadukan unsur digital dan seni pixel. Setelah itu, kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu membedah makna tersembunyi di balik elemen-elemen logonya. Dan terakhir, kita simpulkan gimana semua ini ngebentuk sebuah identitas visual yang benar-benar penuh cerita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mengenal logo ayam digital. Coba perhatiin detail desain yang satu ini. Ini jelas bukan tipe desain minimalis yang belakangan ini sering banget seliweran di mana-mana ya. Ini tuh logo kombinasi kelas premium yang dijuluki ayam digital. Dari pandangan pertama aja, kerasa banget kan betapa padat dan niatnya karya ini? Warna-warnanya super berani, ada merah menyala, biru neon sampai sentuhan warna emas yang memancar. Semuanya sengaja diracik buat langsung nangkep perhatian kita. Sebagai identitas utama PT Probolinggo Digital Pratama, logo ini memang didesain buat ninggalin kesan yang berwibawa dan susah dilupain sejak detik pertama kalian melihatnya. Lanjut ke bagian 2. Mari kita bahas kombinasi strukturnya, yaitu emblem dan maskot. Jadi gini, poin krusial dari logo maskot adalah kemampuannya buat memanusiakan sebuah brand. Maskot itu ibarat ngasih wajah buat perusahaannya. Nah, di sini bintang utamanya adalah sang ayam digital yang mendominasi tepat di tengah. Tapi tunggu dulu, ini bukan sebarang ayam loh. Karakter dengan kombinasi merah dan biru ini mewakili apa yang disebut pitik wuruk. Ini tuh semacam penghormatan yang cerdas banget buat Raja Hayam Wuruk, sosok pemimpin legendaris dari era Majapahit yang punya ikatan sejarah kuat dengan Probolinggo. Kalau kalian perhatiin, matanya yang tajam dan bulu-bulunya yang dibikin dari susunan piksel ala kecerdasan buatan, wah karakter ini benar-benar berhasil mancarin otoritas masa lalu, tapi tetap membawa visi masa depan digital yang tajam. Terus gimana caranya biar karakter seunik ini tetap kelihatan profesional? Nah, ini dia briliannya. Kalau si ayam digital ini dibiarin berdiri sendiri, kesannya mungkin bakal terlalu santai atau malah mirip karakter video game. Makanya, sang desainer ngunci karakternya di dalam struktur emblem lingkar. Garis luar lingkaran yang solid ini bertindak kayak semacam stempel resmi. Ditambah lagi ada pita elegan di bawahnya yang dengan tegas nampilin nama PT Probolinggo Digital Pratama. Struktur inilah yang bikin energi liar si maskot jadi seimbang, ngasih bobot, kesan formal, dan rasa percaya, yang mana ini absolut banget dibutuhin buat sebuah identitas korporat berbadan hukum. Masuk ke bagian 3, kita bahas gaya visualnya, digital dan pixel art. Menurut saya, aspek yang paling bikin penasaran dari logo ini adalah konsep digital, alias gabungan harmonis antara dunia fisik atau organik dengan dunia digital. Coba deh bayangin. Di satu sisi, ada elemen warisan alam yang natural banget kayak Gunung Bromo, Semeru, terus ada buah-buahan lokal dan kompas klasik. Tapi di sisi lain, elemen-elemen organik ini dieksekusi pakai gaya futuristik. Bulu ayam dan teksturnya digambar pakai teknik seni piksel dan mosaik. Alam yang asri disandingin sama papan sirkuit dan gelombang data maya. Perpaduan ini ngasih tahu kita bahwa dua hal yang kelihatannya bertolak belakang, akar tradisi dan teknologi masa depan, ternyata bisa menyatu dengan sangat keren di satu kanvas. Oke, sekarang di bagian keempat, kita akan kupas tuntas makna di balik setiap elemen logonya. Coba fokus lagi ke desain utamanya. Kali ini, jangan cuma dilihat sebagai gambar yang bagus ya. Ingat, setiap piksel di sini itu bawa ceritanya masing-masing. Desain yang sekompleks ini menuntut kita buat membaca objek-objeknya layaknya ngebaca sebuah buku. Dari materi yang kita kumpulkan, ternyata ada 7 elemen kunci yang sengaja disembunyiin desainer di dalam karya ini. Penasaran apa aja? Yuk, kita bongkar satu persatu. Kita mulai dari area latar belakang dan bagian atasnya. Pertama, ada kompas 8 arah mata angin yang ukurannya cukup besar di belakang si ayam. Ini bukan sekedar pajangan loh. Kompas ini simbol bahwa Probolinggo dan perusahaan ini diproyeksikan jadi pusat navigasi di era digital. Kedua, lihat deh, ada pancaran sinar matahari emas yang terang banget di balik ayamnya. Ini ngewakilin cahaya pencerahan teknologi. Dan yang ketiga, tepat di sisi kiri kanan karakter, kita disuguhi pemandangan gunung hijau dan gunung berasap. Udah pasti ketebak dong. Yap, ini representasi langsung dari Gunung Bromo dan Semeru, sebuah penegasan identitas kebanggaan lokal Probolinggo yang kuat banget. Lanjut ke bagian bawah atau elemen yang ada di depan. Tepat di depan ayamnya, ada buku digital terbuka yang seolah bercahaya kayak hologram. Ini nyimbolin pengetahuan yang gak terbatas, sekaligus dukungan buat komunitas programmer. Di sekitarnya, bertebaran buah mangga yang pastinya merujuk ke mangga mana lagi khas Probolinggo dan juga buah anggur. Penghormatan yang manis banget buat hasil bumi lokal. Nah, di bagian dasarnya, alih-alih pakai gambar laut biasa, desainer malah bikin gelombang air yang bentuknya kayak sirkuit elektronik. Ini nyimbolin derasnya arus teknologi. Dan akhirnya, yang mengikat semua elemen ini jadi satu adalah sang ayam piksel warna-warni di tengah.
Sang pitik wuruk digital atau Proboline AI ini berperan sebagai entitas kecerdasan buatan yang ngejaga harmoni antara tradisi dan teknologi. Benar-benar sedetail itu. Sampailah kita di bagian kelima, identitas visual penuh cerita. Jadi setelah ngelihat semua detail tadi, logo yang rumit kayak gini tuh paling pas buat siapa sih? Walaupun tren sekarang lagi gencar-gencarnya gaya minimalis, logo emblem premium dengan detail segudang kayak gini ternyata punya kekuatan dan audiensnya sendiri. Ini pas banget dipakai sebagai logo resmi PT yang pengen nunjukin wibawa dan kestabilan. Gaya ini juga bakal disukai banget sama komunitas teknologi karena elemen kayak sirkuit dan pixel itu emang bahasa mereka banget. Tapi yang paling penting, pendekatan ini adalah solusi jitu buat merek yang punya misi ganda. Tampil canggih menyongsong masa depan, tapi kakinya tetap berpijak kuat ngehargain budaya dan warisan lokal dari masa lalu. Ada satu kutipan dari sang desainer yang menurut saya ngerangkum inti bedah desain kita kali ini dengan sangat sempurna. Beliau bilang, kalau desain ini adalah proses menyampaikan sebuah cerita atau narasi kepada orang lain. Kutipan ini jadi pengingat buat kita bahwa logo Ayam Digital ini bukan cuma karya grafis yang dingin. Waktu sebuah perusahaan milih lencana yang dirancang sedetail ini, mereka nggak cuma sekedar bikin ikon buat ditaruh di kop surat atau aplikasi. Mereka lagi mempresentasikan buku sejarah mini mereka sendiri. Mereka lagi cerita ke dunia tentang dari mana asal mereka, apa nilai yang mereka pegang, dan secepat apa teknologi bakal ngebawa mereka terbang ke depan. Nah, setelah menyelami kedalaman cerita dari logo PT Probolinggo Digital Pratama hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Gimana dengan logo bisnis atau proyek kalian sendiri? Apakah logonya udah menceritakan kisah yang tepat? Apakah itu cuma sekedar gambar yang kebetulan kelihatan estetik? Atau justru punya narasi kuat yang bisa ngehubungin akar masa lalu kalian dengan visi besar di masa depan? Coba deh dipikir-pikir lagi. Terima kasih banyak udah nemenin saya di ulasan visual kali ini. Semoga pembahasan kita bisa ngasih perspektif baru buat kalian. Sampai jumpa di bedah karya selanjutnya.